Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Naga tulang membuka mulutnya dan terus melayang di depan telapak tangan kiri emas Gongguan. Suaranya menjadi lebih keras dan lebih besar. Bisakah kamu memberitahuku nama keterampilan ini? Suara dingin Yoho terdengar. Ini disebut sebagai kebanggaan permaisuri es dan salju. Terima kasih. Suara Yan Feng tiba-tiba terdengar lebih serak. Detik berikutnya tubuhnya tampak menjadi lebih cerah. Setelah itu, tulangnya mulai retak. Setelah serangkaian celah menusuk, tulang-tulangnya hancur. Itu berubah menjadi bubuk. Bola cahaya biru es bersinar untuk sementara waktu di sekitar kepala tulang naga sebelum menghilang. Kebanggaan permaisuri es dan salju tidak hanya menghancurkan tubuhnya, itu juga menghancurkan jiwanya. Yan Feng benar-benar dilenyapkan. Sekte Tang melawan Sekte Roh Suci. Dari 4 murid Sekte Roh Suci yang telah bersaing, keempatnya terbunuh. Mereka dimusnahkan. Di panggung utama, tutor kekaisaran yang misterius tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan sangat erat. Aura sangat tidak stabil dan berbahaya dikeluarkan dari tubuhnya. Dia seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Qing Hongchen mengambil langkah ke depan dan memblokir untuk Su Tianran, melindunginya dan Jusi. Cahaya merah menyala bersinar di dadanya. Meskipun Qing Hongchen belum pernah melawan tutor kekaisaran sebelumnya, dia tahu betapa menakutkannya dia. Begitu dia meletus, seluruh panggung utama akan berubah menjadi neraka. Qing Hongchen bukan satu-satunya yang merasa aura berbahaya. Ada 7 atau 8 orang yang dengan cepat bergegas ke depan Su Tianran dan melindunginya juga. Ada juga orang lain di samping tutor kekaisaran. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah hitam. Pendiri, harap tenang. Guru kekaisaran perlahan-lahan menarik kembali auranya yang berbahaya, dan suaranya yang dingin dan menyeramkan bergema dari balik kerudungnya. Sekte Tang brengsek, beraninya mereka membunuh murid-muridku. Aku akan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya jika jiwa mereka dibakar dan dikuliti sampai ke tulang. Bagaimana mungkin hatinya tidak sakit? Murid-murid ini yang mewakili kultus roh suci bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi mereka semua adalah seorang elit di kultus roh suci. Yan Feng bahkan adalah murid pewarisnya. Dia punya harapan besar untuk Yan Feng, tapi sekarang dia mati begitu saja di bawah tangan Yu Hao dan Wang Dong'er. Tidak peduli seberapa dinginnya dia masih patah hati sekarang. Dia hampir kehilangan ketenangannya. Tutor kekaisaran, harap tenang. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menyerahkannya kepadamu dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan pada mereka. Su Tianran pulih setelah syok sesaat. Dia berjanji pada tutor kekaisaran. Yang mulia, kau tidak perlu repot-repot. Aku akan menanganinya sendiri. Ini hanya kentang goreng kecil. Aku akan mengirim orang untuk menangkap mereka. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Saat dia berjalan dari panggung, dia kabur dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam sebelum menghilang. Wanita berpakaian hitam berkata kepada Su Tianran, "Yang mulia, tolong mengerti bagaimana perasaan tutor kekaisaran. Jika dia tidak sopan, aku ingin meminta maaf atas namanya." "Jangan khawatir." Su Tianran tersenyum menjawab, seolah-olah dia tidak terganggu sama sekali. Wanita berpakaian hitam mengangguk pada Su Tianran. Setelah itu, dia juga melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, mengejar tutor kekaisaran. Qing Hongchen tampak agak suram ketika dia berkata, "Yang mulia, kultus roh suci terlalu sombong. Beraninya mereka bertindak seperti ini.
di depanmu. Su Tianran mempertahankan ketenangannya dan berkata, "Kepala Aula Hong Chen, perhatikan kata-katamu." Jing Hong Chen sedikit terkejut dan dia mendengus marah, namun dia tidak melanjutkan. Dia mengerti sedikit tentang kultus roh suci. Dia tahu bahwa ada seseorang yang begitu kuat di dalam kultus sehingga bahkan aula kebajikan termasyur tidak dapat menyinggung mereka. Sosok keunguan keemasan akhirnya mendarat pada titik ini. Sayapnya yang putih es dan biru kebiruan mendapatkan kembali warna keunguannya. Mereka perlahan menutup saat cahaya terdistorsi. Yu Hao dan Wang Dong'er muncul kembali di atas panggung. Sosok Wang Dong'er melintas dan dia bergerak untuk meraih Yu Hao. Dia mencegahnya jatuh karena dia tidak bisa berdiri tegak dengan kakinya. Yu Hao sedikit pucat, tapi dia bersemangat. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dong'er, kita menang." Yo berkata dengan emosi yang nyata. Wang Dong'er mengangguk ringan dan menjawab, "Ya, kita menang." Ada tatapan rumit di matanya yang indah pada saat ini. Dia selalu percaya bahwa dia tidak jauh lebih buruk daripada Yu Hao dalam banyak aspek. Tetapi setelah pertempurannya hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa Yu Hao sudah menjadi kelas di atasnya dalam hal pengaturan dan delegasi. Tanpa mendiskusikan kekuatan pertempuran, dia memenuhi reputasinya sebagai master roh tipe kontrol yang hebat. Wang Dong'er hanya memiliki kebanggaan di matanya pada Yu Hao saat dia memeluk dan mendukung Yu Hao. "Ini priaku." Pertempuran hari ini begitu kompleks. Jasa pertama adalah milik BB dalam kemenangan hari ini. Dia terluka parah di ambang kematian, yang merupakan harga yang telah dia bayarkan untuk mengalahkan dua master jahat dan menjangkau Tangya yang telah dikendalikan dan dicuci otak oleh para master jahat. Menilai dari reaksi Tangya, kata-kata BB berhasil. Paling tidak, Tangya bereaksi dan emosinya mulai berubah karena kata-katanya. Ini membuktikan bahwa cengkraman kultus roh suci atas Tangya tidak sempurna. Dan ini berarti bahwa BB telah menempa jalan bagi mereka untuk membawa Tangya kembali di masa depan. Demi memenangkan pertandingan ini, Yu Hao telah mengungkapkan 5 kartu draft yang berbeda untuk akhirnya menjatuhkan Yan Feng. Yu Hao pada dasarnya memiliki kebangkitan kedua jiwa tubuh sejak dia kembali dari sumber api es yin yang, tapi dia selalu menyembunyikannya. Ini adalah kartu draft pertama yang ia gunakan melawan Yang Feng. Kartu draft keduanya adalah cahaya takdir dan tatapan takdirnya. Yu Hao tahu bahwa kemampuan ini dapat mengubah gelombang dalam pertempuran. Kemampuan ini berfokus pada menurunkan keberuntungan lawannya dan meningkatkan keberuntungannya sendiri. Kartu draft ketiga bahkan lebih penting. Kartu draft berikutnya adalah proyeksi keunguan keemasan. Ini adalah pertama kalinya mereka menggunakannya dan itu mungkin yang terakhir juga. Ini adalah kartu draft yang paling penting yang pada akhirnya memungkinkan mereka mengalahkan Yan Feng. Dia tidak menciptakan keterampilan fusi jiwa bela diri baru dengan Wang Dong'er. Alasannya adalah karena itu bukan hanya mereka berdua yang bersatu. Ada orang lain yang adalah orang ketiga selain mereka berdua. Orang ketiga itu adalah Wang Qi'er. Itu mirip dengan bagaimana dia diam-diam membantu Wang Qi'er melawan lawan-lawannya yang kuat. Kali ini Wang Qi'er adalah orang yang telah membantu mereka, dan Yu Hao telah menggunakan imitasinya untuk mencapai prestasi ini. Wang Qi'er sebenarnya telah berada di samping mereka sejak saat mereka naik ke panggung kompetisi. Dia telah bersama mereka sepanjang waktu sampai seluruh putaran selesai. Yu Hao telah berkomunikasi dengan Wang Dong'er dan Wang Qi'er melalui deteksi spiritualnya pada saat yang paling penting, dan dia mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata takdirnya telah berevolusi terus-menerus saat ia menjadi lebih kuat. Ini terutama terjadi ketika Yu Hao memperoleh kebangkitan kedua jiwa tubuhnya. Yu Hao telah mencoba sesuatu yang sangat baru dalam keadaan kritis. Keterampilan fusi jiwa bela diri 3 dalam 1. Itu adalah penggabungan jiwa bela diri dari 3 orang. Yu Hao, Wang Dong'er,
dan Wangkir semuanya mampu menjalin fusi jiwa bela diri ini. Lebih jauh lagi, fusi mereka memiliki kecocokan hampir 100%. Keterampilan fusi selalu menjadi proses menggabungkan kemampuan seseorang. Ada lebih dari satu contoh keterampilan fusi jiwa bela diri 3 dalam 1 dalam sejarah Mas Roh. Ini pernah terjadi sebelumnya di dalam Akademi Shriek. 10.000 tahun yang lalu, nenek moyang Shriek, Dekan Flander, Grandmaster Yu Xiaokang, dan Lu Erlong menggunakan keterampilan fusi 3 dalam 1 untuk memanggil naga suci emas yang tangguh dengan elemen cahaya, dan Palu Hao Tian Wang Dong Er dengan elemen kekuatan Wang Qi Er, kekuatan spiritual, dan es pamungkas Yu Hao. Semuanya dilemparkan ke dalam satu tujuan yang sama. Seberapa kuat itu? Yu Hao adalah orang yang mengendalikan keterampilan fusi 3 dalam 1 ini. Jadi dia tidak menyalurkan kemampuannya sendiri ke dalamnya. Sebaliknya, ia memanfaatkan kemampuan Wang Dong Er dan Wang Qi Er. Dia menyebutnya sebagai transformasi naga kupu-kupu ungu keemasan. Ini adalah keterampilan fusi yang lebih tinggi, bahkan dibandingkan dengan tarian soliter di tengah salju, pakaian cahaya Dewi Cahaya. Bagaimana Yan Feng secara tidak sengaja membunuh Lu Genggeng? Itu adalah kartu traf keempat Yu Hao, domain gangguan spiritual. Ya, itu adalah sebuah domain. Gangguan spiritual tidak begitu berharga sebelumnya, namun kekuatan spiritual Yu Hao menjadi semakin kuat, dan itu memungkinkan gangguan spiritualnya digunakan bersama dengan imitasi. Itu memunculkan domain gangguan spiritualnya. Yu Hao dapat mengubah visi dan indera seseorang dalam jarak tertentu. Yu Hao juga akhirnya mengungkapkan kartu traf terakhirnya ketika mereka menggunakan transformasi naga kupu-kupu ungu emasnya. Kartu traf ini juga merupakan alasan paling penting mengapa ia yakin bahwa mereka dapat meraih kemenangan. Di saat yang sangat kritis, Yu Hao menyadari sesuatu yang sangat beruntung terjadi padanya. Permaisuri Es telah bangun. Permaisuri Es telah hibernasi karena dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya saat penyatuan permaisuri salju saat itu. Tapi sekarang dia akhirnya telah bangun. Permaisuri Es yang terbangun akhirnya memungkinkan Yu Hao untuk menguasai kemampuan terakhir dari cincin jiwa yang telah diberikan oleh permaisuri salju. Permaisuri Es terbangun karena Yu Hao telah terus-menerus menyerap energi asal es pamungkas surga dan bumi. Dan baru kemudian Yu Hao mengetahui bahwa keterampilan jiwa terakhir dari permaisuri salju harus dipadukan dengan kekuatan permaisuri es sebelum dapat dilepaskan. Itu adalah keterampilan jiwa yang kuat, yang bahkan melebihi dinginnya permaisuri salju. Kebanggaan permaisuri es dan salju. Yu Hao tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa yang perkasa ini dengan kekuatan jiwanya. Tapi setelah menyelesaikan transformasi naga kupu-kupu ungu emas, dia berhasil melepaskan kebanggaan permaisuri es dan salju. Wang Dong Er sangat tercengang dengan jumlah kartu traf yang dimiliki oleh Yu Hao. Yu Hao memegang kendali penuh atas kemenangan mereka dalam pertempuran ini. Tentu saja Wang Qi Er diam-diam membantu mereka. Dari bayang-bayang, Sekte Tang telah menang. Mereka telah mengalahkan Sekte Roh Suci yang memiliki 7 mas roh jahat yang tangguh. Selain itu, 6 anak muda elit Sekte Roh Suci terbunuh dengan pengecualian Tang Ya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi kultus Roh Suci yang mendukung Sekte Roh Suci. Naga Tulang sudah pergi jadi, Jiang Nanan keluar dari penjara. Raja Tengkorak sudah mati dan Xiao Xiao kembali ke panggung kompetisi sekali lagi. Dengan dukungan Wang Dong Er, Yu Hao menggunakan kendali atas es untuk melelehkan es pada tubuh He Chaito dan Susansi. Setiap orang dari mereka kelelahan dan menghabiskan semua yang mereka berikan dalam pertandingan ini, namun mata mereka berbinar ketika mereka kembali bersama di panggung kompetisi. Hanya kebanggaan yang bisa terlihat di mata mereka. Ini adalah kebanggaan dan kesombongan milik Sekte Tang dan Akademi Shriek pada saat yang bersamaan. Keenam dari mereka menempatkan tangan mereka di udara. Yu Hao mengangkat kepalanya ke arah langit dan berteriak, "Sekte Tang menang! Sekte Tang! Sekte Tang!"
Mereka berteriak sekeras yang mereka bisa. Ya, kemuliaan ini milik Sekte Tang. Mereka telah mengalahkan kejahatan. Pada saat ini, panggung kompetisi dan seluruh turnamen elit benua milik Sekte Tang. Penonton terguncang oleh aura Sekte Tang, oleh suasana yang mereka ciptakan. Dan beberapa orang tanpa sadar mulai berteriak bersama dengan suara Sekte Tang. Nama Sekte Tang telah tertanam dalam benak mereka. Dari saat inilah reputasi Sekte Tang bergema di seluruh benua. Di dalam area istirahat, harimau kalajengking Daulo bekerja keras pada Tangya. Matanya menjadi sedingin es. Tetapi ketika dia mendengar seruan Sekte Tang, kebingungan dan kekosongan di matanya tampak terpancar, dan sedikit kejelasan mengisi celah itu. Pandangan serius berkedip sekali di matanya ketika dia melihat orang-orang di panggung kompetisi. Wanita berjubah hitam misterius yang duduk di sampingnya sedikit mengangkat kepalanya, dan aura panas yang tebal keluar samar-samar dari tubuhnya. Aura ini dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh yang tak terbatas. Seorang lelaki tua tersenyum tipis di tribun penonton ketika dia bergumam, "Anda melihat ke depan penatuamu? Dia adalah prajurit utama yang diproduksi Akademi Shrek, dan dia akhirnya tumbuh setelah cobaan yang dia alami. Ketika dia bisa bangkit kembali, Akademi Shrek akan memiliki prajurit utama sejati." Nana tetap tinggal untuk menjaga Baby, tetapi Cichua Chen Jingxian dan Nan Qiu Qiu berlari ke panggung kompetisi. Cichua Chen membawa Susan Si pergi, sementara Jingxian dan Nan Qiu Qiu membawa Wang Dong'er yang kelelahan dan Yu Hao yang kembali ke kursi rodanya. "Kalian sangat fantastis." Nan Qiu Qiu memeluk Wang Dong'er dan mencium bibirnya yang lembut. Wang Dong'er sedikit terkejut dan pipinya yang pucat berwarna kemerahan. "Qiu Qiu." Suara Wang Dong'er terdengar sedikit menyalahkan dan tidak senang. Nan Qiu Qiu tidak mendeteksi rasa malu itu. Dia melanjutkan dengan gembira, "Sekte Tang adalah yang terbaik. Sekte Tang adalah yang terbaik. Kita menang. Kita menang. Hahaha, kalau saja aku bisa bertarung juga." Jingxian tampak agak sedih. "Kalau saja aku dilahirkan beberapa tahun sebelumnya." Cichua Chen menatap Yu Hao dengan sungguh-sungguh dan bergumam, "Keadaan apa selama transformasi itu? Aku ingin mencoba melawannya." Yu Hao memutar matanya dan berkata, "Kamu akan memiliki kesempatan di masa depan, namun kamu harus memastikan bahwa kamu lebih kuat dari Yan Feng." Tiba-tiba, kengerian datang. "Apakah kamu merasa sangat baik tentang dirimu?" Sebuah suara tua dan dalam menggelegar dengan marah menyelam mereka seperti letusan gunung berapi. Semua orang berbalik untuk melihat. Harimau kalajengking Doulo Zhangpeng menatap mereka. Hanya ada keganasan dan kebiadaban di matanya. Di antara anggota sekte Roh Suci yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, Raja Tengkorak Tang Dai adalah murid pribadi Harimau kalajengking Doulo. Transformasi naga kupu-kupu ungu emas telah mengalahkan dan membunuh naga tulang juga. Kultus Roh Suci telah mengerahkan begitu banyak upaya untuk memelihara kelompok emas roh jahat muda ini. Kultus Roh Suci telah mengalami kerugian besar meskipun mereka masih memiliki Tangya, dan pukulan ini sangat besar sehingga guru kekaisaran yang misterius hampir tidak bisa menahan diri, apalagi seorang Zhang Peng. Jadi, mengapa jika kita merasa baik tentang diri kita, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau? Dan Nan Qiu Qiu memiliki kepribadian klasik itu. Dia menegur tuduhan Zhang Peng dan dia tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Mata Zhang Peng terpejam saat dia mengangguk dan berkata, "Bagus, bagus, ayo pergi." Dia menekan emosinya saat dia berbicara dan dia, Tangya, gadis misterius berbaju hitam, dan para mas roh jahat pergi dengan cepat. Suasana suram dan menakutkan di ruang istirahat menghilang begitu mereka pergi. Wang Qi'er berjalan mendekati Yu Hao dan menurunkan suaranya saat dia berbicara, "Aku mengembalikan hutangku. Kita akan bertemu lagi di final."
Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.